Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bunda dan suster, jumpa lagi dengan api karunia Tuhan. Setelah kita merayakan Hari Raya Pentakosta, kita bersyukur atas anugerah Roh Kudus bagi diri kita pribadi, bagi gereja, dan juga bagi masyarakat kita. Hari ini kita memperingati juga Santa Maria Bunda Gereja. Berbicara tentang Roh Kudus, Bapak Kardinal mengajak kita untuk memperdalam lebih mengenai siapa itu Roh Kudus, apa peranan Roh Kudus, dan sebagainya. Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, para yang pribadi yang dipanggil, kletos untuk menemani, untuk mendampingi. Jadi Parakletos adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi, untuk menyertai perjalanan hidup kita, agar kita setia kepada Bapa. Perlu diketahui bahwa dalam konteks penulisan Injil Yohanes, jemaat waktu itu masih meyakini bahwa Yesus akan datang kedua kalinya atau akhir zaman masih dalam waktu yang dekat. Karena itu nanti kita bisa melihat bagaimana jejak-jejak hal itu. Yesus dan Roh Kudus mendampingi, menyertai kita. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan kita mencoba memahami hubungan antara doa dan Roh Kudus, muncul satu kata yang hanya terdapat di dalam Injil Yohanes, menyebut Roh Kudus itu dengan sebutan-sebutan yang berbeda, yang dalam bahasa asli disebut Parakletos. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam beberapa kata yang berbeda, roh penghibur, roh penolong. Kita akan mencoba memahami mengapa di dalam Injil Yohanes, Roh Kudus itu mempunyai nama sebutan yang berbeda. Moga-moga jelas tujuannya. Jadi, kata khusus terdapat di dalam Injil Yohanes, Parakletos, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berbeda. Lalu kita harus mencoba mencari dalam rangka memahami. Nanti kalau sudah menjadi doa, doanya sederhana. Tetapi ketika kita mencoba memahami, ada beberapa hal teknis yang berkaitan dengan tafsir kitab suci yang mesti kita perhatikan. Jadi intinya kita mau mencoba memahami apa artinya Parakletos itu. Yang pertama, teksnya di mana? Bab 14 ayat 16. Jadi kita bolak-balik saja kepada ayat-ayat yang sudah pernah kita perhatikan, pernah kita dalami. Moga-moga semakin mudah, semakin jelas pemahaman kita mengenai hal-hal itu. Bab 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini bahasa aslinya Parakletos. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi Parakletos itu sama dengan roh kebenaran. Tidak mudah kan membayangkan saja kok bolak-balik kelihatannya diputar-putar kita ini untuk memahami Injil Yohanes. Ayat 26 bab 14. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur,
yaitu Roh Kudus, penghibur itu Parakletos. Dan disamakan di situ dengan Roh Kudus. Oleh karena itu kita ingin mencoba memahami ketiga ayat itu, apa maksudnya. Langkah-langkahnya begini. Secara harafiah, kata bahasa Yunani Parakletos itu artinya apa? Kalau melihat kamus, tentu kamus bahasa Yunani, para itu arti dasarnya adalah di samping, sejajar. Sementara kletos dari kata kaleo artinya memanggil, mengundang. Dengan demikian, kata parakletos itu berarti kalau ini orang, yaitu pribadi. Supaya tidak omong tentang orang karena kita bicara tentang roh ya. Tapi pribadi yang dipanggil, yang diundang untuk menemani, untuk membela, untuk menghibur. Itu arti dasarnya. Nanti di dalam perkembangan yang lain, kita akan melihat perkembangan berbeda dibandingkan dengan yang kita temukan di dalam Injil Yohanes. Jadi, yang pertama kata parakletos pada dasarnya adalah pribadi yang dipanggil, diundang untuk menemani, membela, menyertai, menghibur. Itu arti dasarnya. Nah, ketika kita mencoba memahami satu kata di dalam kitab suci, lalu kita mencari di dalam kamus, di dalam kata itu kita temukan di tempat mana yang lain, selain yang tadi sudah kita sebut. Kalau kita melihat konkordansi Alkitab, itu artinya mencari ayat-ayat dengan kata yang sama. Kata parakletos kita temukan masih di dalam tulisan Yohanes. 1 Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 2. Kalau kita melihat teks kitab suci kita, judul dari bab 2 ayat 1 sampai 6 itu Kristus pengantara kita. Saya baca, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, nah sekarang kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Yang diterjemahkan dengan kata pengantara di sini, teks aslinya menggunakan kata parakletos, sama dengan yang tadi. Hanya artinya sudah sangat berbeda. Jadi tidak bisa dimengerti dengan cara yang sama seperti kita memahami Yohanes bab 14, 16, 17, dan 26. Karena jelas sekali di sini kata yang dipakai adalah pengantara. Ini adalah gagasan pengantaraan di dalam kitab suci. Moga-moga jelas. Dan gagasan pengantaraan itulah yang kita doakan setiap kali dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Pengantara hubungan antara manusia dengan Allah. Karena dia pengantara, seperti pengantara yang biasa, harus diterima oleh dua belah pihak. Diterima oleh Bapa, diterima oleh manusia. Itulah yang dulu kita coba pahami dengan kata solidaritas negatif dan solidaritas positif. Yang dimaksudkan dengan solidaritas negatif adalah
Ia yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Itu Yesus menjadi manusia, menjalankan solidaritas negatif menjadi sama dengan manusia. Solidaritasnya tidak berhenti di situ, solidaritasnya kemudian dilanjutkan dengan solidaritas positif. Sebagai manusia, ia telah menyerahkan seluruh hidupnya dan diangkat, dimuliakan, kembali kepada Bapa. Sendirian tidak, dengan membawa seluruh umat manusia yang percaya. Itulah yang namanya solidaritas positif. Kita ditebus oleh wafat dan kebangkitannya dan dibawa kembali kepada keilahian oleh Yesus itu. Nah, gagasan ini tidak sama dengan Yesus, Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong. Ini perkembangan paham iman yang selanjutnya. Mungkin baik kalau kita lihat 1-2 ayat yang menjelaskan. Jadi ini boleh dikatakan dalam tanda kurung, mau mengatakan kata parakletos dipakai juga dalam arti yang berbeda dibandingkan dengan Roh Kudus, penghibur, penolong. Di dalam yang tadi kita kutip, 1 Yohanes bab 2 ayat 2, itu parakletos itu Yesus, bukan Roh Kudus. Dalam arti itu pengantara solidaritas negatif, solidaritas positif. Mungkin baik kita lihat 1-2 ayat. Kitab Wahyu, bab 5, ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Inilah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi ini pengantaraan yang dilaksanakan oleh anak domba yang disembelih itu. Jadi pengantaraannya lewat wafat Yesus. Ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi solidaritas negatifnya, anak domba itu disembelih, artinya sebagai manusia menurut kata-kata Rasul Paulus, sampai merendahkan dirinya sampai mati di salib. Nah, ayat 12 inilah solidaritas positif. Ketika anak domba memperoleh kemuliaan, kita pun ikut di dalam kemuliaan Tuhan. Itu tadi dalam tanda kurung sekedar menjelaskan kata parakletos digunakan juga untuk Yesus sebagai pengantara. Nah, sekarang mau kita lihat, kita baca lagi. Moga-moga semakin hafal ayat-ayat itu, nomornya dan isinya. Roh Kudus Parakletos itu peranannya apa? Kenapa disebut penolong? Kenapa disebut penghibur? Kita lihat kembali lagi Yohanes bab 14. Lalu kita akan lihat bahwa peranan Roh Kudus itu memang khas, yaitu sebagai guru dan saksi. Kita coba lihat kesimpulan itu diambil dari mana. Pengantarnya tadi sudah kita baca, perkenalan Parakletos itu ada pada bab 14 ayat 16 dan 17. Nah sekarang kita baca ayat 25 dan 26. Yohanes 14, 25, 26.
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, Parakletos, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah sekarang, dialah yang akan mengajarkan. Kata yang digarisbawahi adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Satu, mengajarkan. Dan kedua, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah peranan Parakletos, kalau kita menggunakan istilah yang lain, sebagai guru. Guru itu kan mengajar. Maka dikatakan di sana akan mengajarkan kepadamu. Dan kedua, guru tidak hanya juga mengajar, tetapi mengingatkan. Kalau murid-muridnya lupa, murid-muridnya tidak paham, dia akan mengingatkan. Itu peranan guru, mengajar dan mengingatkan. Kita lihat bab 15, Yohanes, ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur, Parakletos, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Parakletos tadi mengajar, mengingatkan, sekarang bersaksi. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Di penghibur, bersaksi, mengajar. Bab 16, ayat 7 sampai 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur, Parakletos, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghiburan. Lalu dijelaskan akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi bersaksi itu ada di dalam kata menginsafkan. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ayat 12 sampai 15 bab 16. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yang tadi disebut Parakletos, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memberitakan, fungsi mengajar. Jadi, yang khas di dalam Injil Yohanes adalah kata Parakletos, diterjemahkan dengan cara berbeda-beda ke dalam bahasa Indonesia, dan menerjemahkan berarti menafsirkan. Ditafsirkan berdasarkan kata dasar, Parakletos itu artinya apa, yang dipanggil, diundang untuk
mendampingi, untuk menyertai. Menyertai sebagai penolong, menyertai sebagai penghibur, menyertai sebagai guru, menyertai sebagai saksi. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, ini tentu saja konsekuensi dari usaha kita memahami. Mengapa atau di dalam konteks apa Yohanes ini mengajak kita pembaca memahami kata parakletos itu? Atau mengapa kata parakletos itu muncul di dalam Injil Yohanes? Kan suatu istilah, suatu faham itu muncul di dalam konteks tertentu. Saya kira jelas. Ketika kita omong tentang mafia misalnya, ya kata itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia, tetapi muncul karena ada realitas kemafiaan. Nah, sekarang kita coba lihat, kita coba memahami. Belum tentu berhasil, tetapi kita coba. Dan ini agak berbelit-belit, moga-moga saya bisa menyederhanakan. Jalan pikirannya begini, atau langkah-langkahnya begini. Ada beberapa langkah. Yang pertama, pada waktu Injil Yohanes ditulis, murid-murid Kristus, jemaat awal, katakanlah demikian, masih yakin bahwa Tuhan itu akan datang dalam waktu yang dekat. Jadi datanglah kerajaanmu, itu artinya bulan depan, tahun depan, dalam arti yang dekat. Beberapa waktu yang lalu kan segala ada macam-macam seminar tentang kedatangan Yesus yang kedua dan sebagainya. Nyatanya tidak ada yang benar kan? Tapi itulah yang dihadapi oleh para murid Yesus pada jemaat awal. Mudah sekali dilihat di dalam surat kedua kepada orang Tesalonika, jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 1 sampai 12. Ini silahkan membayangkan di balik ini ada perbedaan pendapat, ada spekulasi macam-macam tentang kedatangan Yesus yang kedua. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Sudah jelas. Jadi ada macam-macam pendapat, bahkan ada yang bernubuat bahwa hari Tuhan akan cepat datang. Nah, dari lain pihak, ketika faham itu atau keyakinan itu mulai luntur, orang sampai kepada keyakinan yang berbeda. Itu jelas di dalam tulisan Lukas. Lukas menulis hidup Yesus dalam Injil, dan dia melanjutkan dengan kisah para rasul. Dengan akhir yang terbuka itu. Artinya, mungkin baik kalau kita baca saja ya daripada menyampaikan pendapatnya. Ayat 7, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jangan ribut-ribut lagi mengenai kedatangan Tuhan dalam waktu dekat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Maka stop diskusi mengenai akhir zaman. Tidak penting. Sekarang
Pikirkan saja, yang pertama itu jangan pikirkan lagi tentang akhir zaman dalam waktu dekat. Sekarang pikirkan bahwa kita ini akan diutus menjadi saksi sampai ujung bumi. Dan pada waktunya entah kapan dan entah bagaimana, Kristus akan datang kembali menyempurnakan karya keselamatannya. Nah, kemudian muncul soal, nah ini yang menjadi, yang akan menjelaskan kenapa Yohanes memunculkan gagasan Parakletos. Kalau demikian, Yesus sudah tidak ada. Murid-murid yang menjadi saksi Kristus yang hidup dan kemudian wafat, itu dalam waktu dekat juga tidak akan ada lagi di antara mereka. Pertanyaannya adalah, ini yang penting untuk menjadi kunci yang membantu kita menjawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana ajaran Yesus yang diberikan ketika dia masih ada di antara kita, ajaran-ajarannya, itu bisa diteruskan. Kalau Yesus sudah tidak ada di antara kita, di antara murid-murid waktu itu, dan kalau murid-murid rasul-rasul yang dipilih untuk menjadi dasar gereja itu juga sudah tidak ada. Siapa yang akan menjamin keutuhan ajaran Yesus? Kemurnian ajarannya. Itulah yang dijawab oleh Yohanes, yang akan menjamin keutuhan ajaran, yang akan menjamin kemurnian. Kemurnian itu bukan berarti hanya persis sama dengan yang diajarkan oleh Yesus, tetapi kemurnian, ajaran baru yang sekarang namanya tradisi, yang didasarkan pada ajaran Yesus. Di dalam gereja Katolik kita tidak hanya mengakui kitab suci, tetapi juga ada tradisi dan magisterium. Nah, jawaban Yohanes, Parakletos, roh penghibur, roh penolong inilah yang akan menjamin keutuhan ajaran Yesus. Dan kemurnian ajarannya bukan dalam arti hanya kitab suci, hanya di dalam ajaran Yesus sebagaimana kita temukan dalam kitab suci, tetapi yang akan berkembang di dalam gereja selanjutnya berkat Parakletos, berkat Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Saya ulang lagi dengan cara yang berbeda. Jadi atas dasar faham tentang Roh Kudus penghibur dan penolong ini, nanti kita sampai pada ajaran gereja, sumber imannya adalah kitab suci, tradisi, dan magisterium. Dasarnya ada di sini. Sekarang saya ulang lagi, moga-moga tidak tambah berbelit-belit, tetapi menjadi lebih mudah. Kita ambil saja ayat-ayat kitab suci. Kita ambil kitab Wahyu, bab 22. Kitab Wahyu, bab 22, ayat 17. Ayat 7, maaf. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kata segera. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Segera-segera lagi. Ayat 20. Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Nggak bisa salah,
Diharapkan Yesus datang kembali segera. Tetapi ternyata Yesus tidak datang-datang juga. Tetapi meskipun tidak segera datang, ada kepastian iman. Kepastian bahwa Tuhan akan tetap setia pada janjinya dan akan menyelesaikan karya keselamatannya. Itulah yang diteruskan, keyakinan itu yang ada di belakang, di balik latar belakang kisah para rasul. Jadi segeranya tidak, kepastiannya iya pada akhir. Nah, di antara Yesus yang wafat dan bangkit sampai akhir, disitulah peranan Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur, yang akan menyertai gereja sampai akhir zaman. Dengan demikian, dengan kehadiran Roh Kudus penghibur, penolong, Parakletos, pertanyaan tadi terjawab, siapa yang akan menjamin keberlanjutan, kemurnian, dan keutuhan ajaran Yesus? Jawabannya, itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri Yesus. Roh yang sama menyertai para murid di dalam perjalanan selanjutnya. Moga-moga jelas mengapa gagasan Parakletos muncul di dalam Injil Yohanes, dan di dalam Injil itulah satu-satunya istilah sebutan ini dipakai, selain di dalam surat pertama Yohanes, Parakletos tidak diterjemahkan, diterapkan untuk Roh Kudus, tetapi untuk Yesus pengantara. Ini tema iman yang berbeda. Selanjutnya, saya sudah lupa nomornya berapa. Selanjutnya saja, gagasan berikutnya sudah kita jawab, mengapa Parakletos muncul di dalam Injil Yohanes. Bahan berikutnya yang akan kita coba cari jawabannya adalah, penjelasannya maksud saya, doa untuk mohon Roh Kudus. Jadi tadi kan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan diberikan. Tidak diberikan begitu saja, tetapi di dalam Injil Yohanes, Roh Kudus itu harus dimohon di dalam doa. Itulah makanya doa datanglah ya Roh Kudus itu menjadi doa sehari-hari, sebagaimana pernah saya katakan, doa persembahan harian di dalam gereja itu kan antara lain rumusannya begitu. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus yang dipimpin Roh Kudus, juga menjadi kekuatan dan pembimbingku hari ini, sehingga aku dapat menjadi saksi kasih setiamu. Saksi kasihmu. Harus dimohon setiap hari. Kalau tidak dimohon, ya tidak datang. Kembali lagi, ayat yang sudah kita hafal, moga-moga, bab 14, ayat 16. Kita baca lagi supaya hafal. 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jelas dalam ayat ini, tidak usah ditafsirkan, bahwa kedatangan Roh Kudus adalah jawaban terhadap doa Yesus. Aku akan minta kepada Bapa-Ku. Jelas ya? Nah, kalau Yesus minta berdoa kepada Yesus, kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus, itu doanya yang mana? Doanya yang seperti apa?
Ini ruwet jawabannya. Saya coba untuk menjelaskan, nanti kalau belum jelas ya diulang lagi. Jadi pertanyaannya adalah Yesus akan minta kepada Bapa. Pertanyaannya minta, berdoa, ini doa yang mana, permintaan yang mana? Jawabannya pelan-pelan. Doa Yesus yang disebut di sini, permintaan Yesus yang disebut di sini, itu boleh, bisa, tidak harus, tapi kita akan menempuh jalan itu, bisa dihubungkan dengan doa Imam Agung yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yang kita temukan di dalam Injil Yohanes bab 17. Dengan kata lain, meskipun di dalam Yohanes bab 17 ini tidak ada kata Roh Kudus di dalam doa itu, jadi tidak ada permintaan aku mohon supaya engkau mengutus Roh Kudus, tidak ada. Tetapi permohonan akan datangnya Roh Kudus itu tersembunyi. Ada di dalam doa Yesus pada bab 17 itu. Nah, sekarang harus membuktikan, harus menjelaskan kenapa kita boleh berbicara doa Yesus mohon Roh Kudus itu ada di balik Yohanes bab 17. Ini tentu bukan satu-satunya penjelasan, tetapi salah satu yang bisa dipahami dengan memperhatikan gagasan-gagasan Yohanes yang ada di situ. Jalan pikirannya. Jadi ini kita berpikir, kita mencari pengetahuan. Kembali lagi nanti kalau menjadi doa, itu doanya sudah berbeda lagi. Doanya sederhana, tetapi pemahamannya bisa berbelit-belit karena Injil Yohanes memang seperti itu. Saya pelan-pelan, langkah demi langkah. Di dalam doa Imam Agung ini, Yesus berdoa, silahkan baca, kita lihat, bab 17 ayat 19. Bab 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kata kebenaran ya, kita muncul di sini. Yesus berdoa supaya murid-murid itu dikuduskan dalam kebenaran. Kita pasti langsung ingat, kata kebenaran itu ada di mana? Selain di sini. Ya kembali pada bab 14 ayat 17. Yang menyebut penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi kebenaran di dalam doa Yohanes bab 17, kebenaran ada di dalam bab 14 ayat 17. Dikuduskan dalam kebenaran. Yang selanjutnya, Roh Kudus, Parakletos itu adalah roh kebenaran. Sekarang kita lihat pada bab 14 lagi, ayat 6. Bab 14, ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata kebenaran lagi, itu jembatannya untuk memahami
pengertian roh yang membawa kita kepada kebenaran. Atau bab 1, Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kata kebenaran dikaitkan dengan kasih karunia. Nah, kalau Yesus itu adalah sang kebenaran, murid-murid didoakan supaya dikuduskan dalam kebenaran, dan roh itu adalah roh kebenaran. Kesimpulannya kan jelas ya. Mungkin bukan kesimpulan logis yang seperti sekarang kita pakai logika, tetapi jelas dari hubungan-hubungan kata-kata ini, kita sampai kepada kesimpulan, roh inilah yang akan melanjutkan karya Yesus dan gerejanya. Yesus adalah sang kebenaran, jelas ayatnya. Roh ini adalah roh kebenaran. Jadi lewat roh ini lewat roh ini Allah akan melanjutkan karya Yesus di dalam gerejanya. Moga-moga jelas. Jadi kata penghubungnya adalah roh kebenaran, Yesus adalah kebenaran, lalu Roh Kudus, Yesus yang sang kebenaran berkarya, mengajar dan sebagainya. Sesudah Yesus tidak ada, yang ada adalah roh kebenaran itu yang memimpin gereja dalam seluruh kebenaran. Yang berikutnya, ini nanti kita harus memperhatikan beberapa kata yang harus dicek di dalam bahasa asli kitab suci. Yang akan kita jawab adalah, yang akan kita jelaskan adalah pertanyaan, roh itu hadir dengan cara apa? Atau bagaimana roh kebenaran, penolong, penghibur itu hadir di dalam gereja, di dalam diri kita. Nah, ini jawabannya hanya bisa dicek berdasarkan atau diberikan berdasarkan teks asli yang di dalam bahasa Indonesia tidak jelas perbedaan penerjemahannya. Kita coba lihat pelan-pelan, moga-moga tidak membingungkan. Kembali lagi bab 14, ayat berapa dulu? Bab 14 ayat 17. Kembali lagi. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenalnya. Nah sekarang, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini kalimat ini, frase ini, ia menyertai kamu. Kata yang dipakai menyertai. Ini di dalam bahasa asli para. Sudah tidak penting itu. Tapi diterjemahkan dengan kata menyertai. Kemudian diam di dalam kamu. Ini dipakai kata lain, in dalam bahasa Inggris. Mundur ke ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Ini kan menyertai dan menyertai kelihatannya sama ya. Ayat 16 dan ayat 17 menggunakan kata menyertai.
Dalam bahasa Indonesia sama. Dalam bahasa asli ini berbeda. Menyertai ayat 17 itu menerjemahkan kata asli para, sementara ayat 16 menyertai kamu itu menerjemahkan kata meta. Itulah kesulitan di dalam menerjemahkan suatu teks dari bahasa asing. Sama dengan kasih, itu terjemahannya sama kasih, tetapi teks yang diterjemahkan dalam kata kasih itu bisa berbeda. Seperti dalam hal percakapan antara Simon dan Yesus yang bangkit, itu katanya kan, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Sama, tetapi dalam teks asli dan berbeda. Dan perbedaan itu mempunyai makna, kenapa dipakai kata ini, kenapa dipakai kata itu. Nah, kita akan mencoba mencari. Mencoba, moga-moga berhasil. Kata bahasa Yunani para, kalau melihat kamus, bisa melihat juga Google kalau mau, itu berarti di samping atau di dekat atau bersama dengan. Jadi Parakletos tadi dipanggil untuk menyertai, untuk mendampingi, dekat dengan. Meta itu mempunyai nuansa berbeda. Bisa diterjemahkan dengan kata yang sama, bersama, tetapi ada nuansa transformasi, pembaharuan. Nuansanya berbeda, kata bahasa Indonesianya bisa sama. Sementara N, dalam, itu jelas berbeda, yaitu dengan. Bersama dengan, di dalam. Itu sekedar ilustrasi membantu kita untuk memahami kata yang dihubungkan dengan Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong itu kata apa, preposisi apa. Itu membedakan makna penyertaan Roh Kudus. Nah, sekarang gagasannya. Pada bab 14 ayat 17, dengan berdasarkan kata yang dipakai di sana, bab 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak menerima tetapi kamu mengenal dia, Itu artinya apa? Artinya, kalau dikenal itu kan hadir. Kalau tidak ada, tidak dikenal. Kalau dikatakan kamu telah mengenal dia, itu artinya roh sudah hadir bersama. Nanti harus kita cari bersama ini maksudnya apa. Secara harafiah, artinya begini. Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus. Kita masih ingat Yohanes bab 1 ayat 32, roh turun dan tinggal di dalam diri Yesus. Roh tinggal dalam diri Yesus dan memimpin hidupnya. Para murid itu bersama-sama dengan Yesus. Logikanya sederhana ya, moga-moga Roh Kudus tinggal di dalam diri Yesus, murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Jadi, kalau dikatakan roh itu bersama dengan mereka, maksudnya karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Murid-murid itu sudah mengalami, melihat di dalam diri Yesus, di dalam karya publik Yesus. Jadi yang penting adalah kata sudah.
roh penolong, roh penghibur itu sudah dikenal oleh para murid. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dalam diri Yesus. Dan yang kedua, dan akan diam di dalam kamu. Jadi baru akan diam di dalam diri para murid itu. Yesus menjanjikan roh kepada para murid yang akan menyertai mereka. Ini untuk masa depan. Jadi sudah mengenal, murid-murid mengenal, melihat di mana, dalam diri siapa? Dalam diri Yesus. Satu. Lalu yang kedua, mereka akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini tidak sama dengan roh yang dekat dengan para murid dalam diri Yesus selama masa pelayanan publiknya. Bisa dibedakan. Tidak dipisah-pisahkan, tetapi dibedakan kehadirannya. Nah, roh ini yang melalui kata para, melalui kata meta, roh inilah yang menyertai dan membantu gereja sampai akhir zaman. Jadi sudah ada dua ya, roh yang menyertai Yesus, roh yang menyertai gereja melalui kata meta, menyertai kamu. Gereja keseluruhannya. Itulah roh yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, jelas sekali. Pada titik-titik yang kritis, roh selalu muncul untuk mengarahkan gereja kemana, termasuk dalam Konsili Yerusalem, termasuk di dalam perjalanan misi pertama itu roh yang mendampingi gereja keseluruhan. Nah, ada kehadiran dalam pribadi. Jadi, moga-moga semakin jelas ada roh yang ada di dalam diri Yesus, ada roh yang mendampingi gereja lewat kata meta itu, lalu ada roh yang mendampingi pribadi-pribadi orang beriman. Lewat preposisi mana? Lewat preposisi en. Dalam bahasa Yunani tadi in. Kehadiran di dalam hati manusia yang percaya. Moga-moga ini pasti sekali lagi tidak boleh dipisah-pisahkan. Hanya kita bisa membeda-bedakan kehadiran roh dalam diri Yesus, kehadiran roh di dalam gereja yang menyertai gereja amat jelas di dalam Kisah Para Rasul, dan kehadiran Yesus dalam pribadi orang yang percaya. Di dalam kamu. Mungkin baik kalau kita baca bab 14 lagi ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Roh akan hadir di dalam diri orang yang percaya. Nah, roh yang ini dijanjikan kepada semua orang yang percaya sesudah Yesus dimuliakan. Mungkin kita berhenti di situ dengan menunjukkan ayat ini. Bab 7 ayat 39. Bab 7 ayat 39. Kita baca mulai ayat 38 ya.
Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Nih, roh yang mana? Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi, di mana Roh Kudus hadir? Jawabannya ada 3. Yesus, dalam diri Yesus secara penuh, di dalam gereja, di dalam diri pribadi-pribadi orang yang percaya. Ini adalah faham. Kalau sudah menjadi doa, nanti ceritanya lain lagi. Pasti tidak berbelit-belit seperti ini kalau kita berdoa. Tetapi supaya kita faham kalau membaca kitab suci, ternyata kata menyertai itu bisa menerjemahkan 2 kata yang berbeda dan artinya berbeda. Baik, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikut. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Roh Kudus dapat dikenali? Roh Kudus dapat dikenali dan dijumpai tentu dalam diri Yesus. Juga di dalam gereja. Di dalam pribadi-pribadi yang percaya. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan Roh Kudus dan kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari. Di dalam doa Imam Agung, dalam doa Yesus, Yesus menggarisbawahi peran Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus telah bersama kita. Dengan Roh Kudus, kita akan terus berjalan sebagai orang beriman, berbuah bagi banyak orang, menghasilkan dampak kebaikan dan kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah dikaruniai Roh Kudus oleh Tuhan. Mari kita hadirkan karya Roh dalam hidup sehari-hari. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.